Namo Buddhaya, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Berikut ini adalah salah satu ceramah dari Bhante Sri Pannavaro Mahathera yang berjudul Makna Hidup yang Sesungguhnya. Dalam perbincangan yang penuh hikmah ini, Bhante Sri Pannavaro Mahathera akan membahas konsep-konsep esensial dalam Buddhisme yang membantu kita memahami hakikat hidup dan bagaimana mencapai kedamaian batin. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan wawasan yang mendalam ini tentang hidup, penderitaan, dan pencarian makna yang sesungguhnya. Bhante Sri Pannavaro Mahathera akan memberikan pandangan yang akan merubah cara Anda memandang hidup dan membantu Anda menemukan kedamaian sejati. Mari dukung kami untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, berikan komentar, dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari channel ini. Semoga bermanfaat, semoga Dhamma tetap lestari. Semoga semua makhluk berbahagia. Makna hidup itu sesungguhnya adalah membahagiakan orang lain. Itulah rahasia kehidupan, saudara. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang banyak? Pikiran, ucapan, perbuatan, jasmani, materi, semuanya. Ya enggak bisa lah dirinya dapat apa loh. Justru kalau saudara membahagiakan orang lain, saudara menjadi orang yang paling bahagia. Malahan ibu bapak saudara, mereka yang bertekad menjadi Buddha seperti Buddha Gautama. Dalam agama Buddha, menjadi Buddha kan bukan ditunjuk, bukan orang yang dipilih, tapi orang yang sudah mencapai buah dari perjuangannya. Siapa saja bisa menjadi Buddha. Orang yang bercita-cita untuk menjadi Buddha seperti Buddha Gautama disebut Bodhisattva. Apalagi kalau orang bercita-cita jadi bodhisattva, dia punya ikrar, ya, dia punya niat. Saya siap lahir dimanapun. Dan setiap saya lahir, saya akan menggunakan hidup ini untuk membantu yang lain. Semampu saya. Dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan materi, dengan apa saja. Sebelum jasmaniku hancur, saya akan menggunakan. Bahkan nanti kalau saya mati, saya akan memberikan dua mata saya ini untuk diambil korneanya. Kasih siapa saja yang butuh. Gratis. Nah, buat apa terima uang sudah mati? Dan tidak usah takut matanya akan dicungkil, tidak usah takut. Nanti setelah mati dan secara klinis sudah mati betul-betul, tidak lebih dari 8 jam lalu kemudian matanya diambil untuk didanakan pada yang lain. Tadi di depan sudah diuraikan. Dengan membahagiakan orang lain, keserakahan berkurang, loba, kebencian berkurang. Begitu saudara benci, saudara ingat, nek aku benci, nanti orang lain akan menderita. Ora sido. Kebencian kita turun. Begitu kita mau serakah, mau mencuri, mau nyolong, nanti dia rugi. Ora sido. Saya pernah cerita, beli 4.000 sudah mahal banget ya. Duitnya kurang, 5.000. Ya sudahlah, terpaksa. Disusui 1.000. Beli 4.000, duitnya 5.000, disusui 1.000. Cepet-cepet, karma baik berbuah. Loh, karma baik berbuah toh. Susuk 1.000 dari 1.000. Tapi kalau kita ingat, saya harus membahagiakan orang lain. Lah nanti kalau dia ngatasi pegawai, apa tidak dipotong nanti?
gajinya. Dipotong gajinya untuk membayar itu. Dia sembrono 1.000 diberi 100.000, sama-sama merahnya karena cepat-cepat banyak yang beli. Anda seneng-seneng makan penderitaan dia. Kalau saudara berpikir saya ingin membahagiakan orang lain, kalau saya berbuat begini dia menderita, kembalikan. Ini salah loh. Waduh, dia gembira sekali. Begitu kita ingat, saya sudah berbuat baik, dia akan menderita, dia tidak jadi menderita. Gajinya nggak jadi dipotong karena saya jujur, saya mengembalikan. Bukan karma baik berbuah. Membahagiakan orang lain mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi moha. Moha itulah dedengkot, biang kerok, semua hawa nafsu kejahatan. Moha sinonim dengan awija, kegelapan batin. Puncak dari kegelapan batin itu keakuan. Aku. Padahal menurut agama Buddha, menurut Dhamma, kalau kita mau menganalisa jasmani kita ini wadak. Wadaknya itu ada yang atos, ada yang air, ada yang panas, ada yang gas. Yang bukan wadak apa? Perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran. Dianalisa. Tidak ketemu yang disebut aku. Yang solid, yang kekal, yang utuh, tidak ketemu. Kalau kita petani ya, dianalisa. Seperti saudara menganalisa rumah ini. Dianalisa. Bagian boto-boto sebelah sana. Bagian pasir-pasir sebelah sini. Bagian kayu-kayu sebelah situ. Bagian seng-seng sebelah sini. Bagian kaca-kaca sebelah sana. Dianalisa. Tidak ketemu apa yang disebut intinya rumah, tidak ketemu. Tidak ada. Mana intinya rumah yang solid, yang kekal, yang tidak berubah, yang menjadi utama karena gendeng, karena dinding, karena pintu itu hanya rangken, hanya tambahan. Rumah yang utama, yang menjadi pokok, tidak ketemu. Yang mana? Jadi apa Bante rumah itu? Rumah itu hanya sebutan saja. Sebutan dari kumpulan yang banyak ini. Aku berjasa, aku berbuat baik, aku berkhotbah, aku ingin dihargai. Itu pun juga hanya sebutan jebulan nih. Karena aku itu tidak ada. Podo karo rumah itu. Yang ada hanya kumpulan saja, kumpulan jasmani, pikiran, perasaan, kesadaran yang berubah terus. Rumah ini juga berubah terus. Setiap saat dia berubah, kena angin, kena getaran, kena cuaca, lama-lama aus, catnya rusak, runtuh, rapuh. Kalau tidak didandani, hancur. Borobudur aja hancur, meskipun didandani sering-sering tetap hancur. Hancurnya itu tidak dadaan, dari saat ke saat dia terkena perubahan. Jadi dengan memikirkan orang lain, loba akan berkurang, kebencian berkurang, kegelapan batin berkurang. Apakah makna hidup ini membahagiakan orang lain? Minimal satu orang, ya suaminya, istrinya. Lebih banyak anak-anaknya, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Saudara akan lebih bahagia. Coba kalau tidak
bisa menerima karena tidak masuk akal, coba dulu. Masuk akalnya ya kalau semua orang ngopeni kita kan kita bahagia. Iya, logikanya begitu. Kenyataannya berbeda. Anda makin menderita. Anda makin ngopeni orang lain, Andalah yang makin bahagia. Keakuan, keangkuhan, kekikiran, keserakahan, kebencian itu berkurang semua. Bahkan ada satu syair yang bagus sekali yang ditulis oleh seorang pujangga Buddhis Santidewa. Di mana saja masih ada penderitaan, aku sanggup untuk membantu mereka. Kalau mereka haus, aku ingin memberikan air. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau mereka lelah, aku ingin memberikan tempat tidur. Kalau mereka gelap, aku ingin memberikan pelita. Kalau tidak ada pelita, kalau bisa, aku sendiri mau jadi pelita untuk membantu mereka yang gelap. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau tidak ada obat, aku sendiri ingin menjadi obat untuk membantu dia. Dan itu tidak hanya slogan, itu menjadi sikap mental. Betapa mulianya orang seperti ini. Itulah bodhisattva. Dan kalau dia sudah menyempurnakan paramitanya, dia menjadi Buddha. Dan semua orang bisa mempunyai tekad prasetya seperti itu. Kenapa dia tidak memikirkan dirinya sendiri? Untuk apa? Jadi kaya raya, ditinggal juga. Apakah tidak lebih baik kekayaannya, materinya, kedudukannya untuk membahagiakan orang lain? Daripada untuk dirinya sendiri satu orang saja. Andai kata toh dilahirkan menjadi binatang, dilahirkan menjadi dewa, aku ingin berguna untuk yang lain. Aku ingin berguna untuk makhluk-makhluk yang lain. Itulah bodhisattva. Demikian tadi ceramah Dhamma Bhante Sri Pannavaro Mahathera, semoga bermanfaat. Mari dukung kami untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, berikan komentar, dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari channel ini. Namo Buddhaya.